Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara tamati saiki aku gak apa Mas, cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu tak apakno? Ini ketemu Habib Anis belain ya ngono. Maksud titip bojomu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer ya, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo, dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang ke penjara itu, dan dia ikhlas di penjara seumur hidup, asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, padahal dia gede banget, saya kecil begini. Dia nangis di sini, saya guguk itu, terus dia kasih berkas, saya salah Kak. Tapi yang lebih salah adalah komandan saya, kan gitu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup, seharusnya ada yang dihukum mati, kan gitu kan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya ibaratnya itu tak kei map. Maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa, muncul mushaf kecil semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka, makin lama makin ragus lagi, makin perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin, kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi, kita terjebak pada pelembagaan, bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu. Ya kamu itu Islam, kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah, yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu akhirnya. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datangkan untuk integrasi, tidak ada suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas, satu universalisme, kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku, ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku
Ahmadiyah, ada suku MTA, LDI, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya dia apa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang teruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu. Tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku, kan begitu, betul enggak? PAN itu ada kepala sukunya Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja tuh. Dan ternyata perlembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting, ya tak? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada perlembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambah serban, tambah jubah, terus Assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan? Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan, terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu? Cuman itu toh, tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang. Dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Gitu. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh, Anda sudah punya mushafnya itu, Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu, Anda sudah punya. Dan itu lengkap, sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi, itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga, kan sudah kita hindarkan. Ma'iyah tidak menjadi lembaga, tidak menjadi organisasi, tapi mengorganisme dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu teman-teman sekalian, ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta, kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Oh, baru kemarin. Oh tak pikir. Oh jadi baru bapak yang pindah dari Yaman ke sini. Saking nggak beresnya di sana bagaimana? Ya. Nah teman-teman sekalian, Habib Anis ini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, awas loh kamu kalau bikin padepokan, saya bilang gitu. Awas loh. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli tak karu-karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia, dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Itu pesen sama Anis, Nis, kon nang kuburan ben bengiku nek wis dadi wali kondo aku ya. asu. Itu kalimat melecehkan tapi juga indah ya.
Wah nek dadi wali aku kondo aku lho ya nek dadi wali. Seolah-olah wali itu apa gitu loh Mas. Itu nyenengke saya seneng dengan kemesraan seperti itu. Nah, Bib, tolong karena beliau ini melakukan penelitian. Kalau Anda tanya mengenai masyarakat Samin, tanya dia. Kalau Anda tanya mengenai kasus-kasus di daerah Pati sana, tanya sama dia karena dia tahu banyak dan berkawan sama saya sama adik-adik saya sudah 20 tahun lebih ya Nis ya. Mulai 80 ya 79 berarti sudah 32 tahun lebih bersama kami. Anaknya sudah sarjana, anaknya sudah bekerja dan rencananya kawin lagi. Sudah ya, cukup 3 aja ya. Sini Bir. Ya Allah, aku enak karo Anis ngene iki aku. Seneng karo Habib palsu lah aku. Wong iki jak angahmu. Dan memisu malah dibalani wong akeh aku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk dibisuane. Ya, teman-teman aja dikatain omongane wong siji. Akeh ngapusine timbang orane. Jadi saya akan mencoba dari sisi lain. Tapi sebelumnya alhamdulillah malam ini saya melihat Pak Nur Sampan kok ganteng banget gitu. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Teman-teman gini, saya akan coba dari sisi lain, tapi sebenarnya hanya nambahi saja karena sudah lah mau dikongkon ngomong tapi dintekno dhewe wis. Keterlaluan. Kaya wong dikongkon ngomong mangan tapi dibentekno dhewe dhisik mangan. Piringe sing kon mangan iki. Jadi gini. Saya akan beri contoh aja supaya jelas. Ada 2 orang, ini orangnya wis mulih mau dia. Ada 2 orang tuli yang ketemu. Saya ngomong bahwa ini dari hati semua asalnya. 2 orang tuli ketemu, 2 orang tuli ketemu di jalan. Yang satu bawa pancing, wis ngerti mesti ya. Bawa pancing, yang satu dari arah sebaliknya. Yang dari arah sana tanya, mau kemana Mas? Mau mancing. Yang bawa pancing ngomong, enggak, saya mau mancing. Terus yang sana, oh saya kira mau mancing. Jadi kan kayaknya ngomong, tapi yang ditangkap itu kan apa yang di dalam dirinya sendiri. Yang fokusnya hanya dalam dirinya sendiri. Akibatnya ketika kita ngomong dengan orang lain, yang kita dengar itu suara di dalam diri kita, bukan suara orang lain. Tadi yang dikatakan ketika Anda fokus pada diri sendiri, yang lain hilang semua. Dan itu kan fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hatinya ada penyakit. Bisa mulai dari situ. Itu tentang dengar. Tentang buta lebih ruwet lagi. Jadi kalau misalnya ada gajah besar, dan ini sekarang terjadi ini, gajah besar, yang satu ngomong, ini perumpamaannya saya kembangkan sendiri. Cak Nun iso ngembangno mosok aku ora. Jadi iso ngarang ngawur ya, aku saya harus oleh ngawur ngene. Engko nek ceritane tentang yang keempat, kelima, ketujuh gitu. Jadi ada gajah, ada beberapa orang di kelilingnya mengatakan gajah itu, wah ini kayak bambu ini, gitu kan. Yang satu, wah enggak ini kayak lempengan, macam-macam kan. Mereka berdebat. Akhirnya karena perdebatan mereka menemukan sesuatu. Kalau begitu relatif saja, mungkin saja semuanya benar. Kan gitu kan. Ada orang yang lebih arif, bisa jadi ini semuanya sisi pandang yang berbeda-beda benar. Dan manusia kan selalu begitu. Jangan-jangan memang kita hanya memandang yang benar. Kemudian datang seseorang yang nggak buta, ngomong gajah itu begini, malah dibalangi orang buta 10 itu. Ketika itu malah orang yang benar ngomong tentang gajah dilempari. Jadi kalau buta itu lebih payah itu. Jadi 2 sisi itu ya. Bahwa ketika kita melihat misalnya sisi-sisi sekarang ya, oh satu masalah dilihat dari sisi A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada orang yang punya mengatasi itu, saya tertarik dengan kata-kata mengatasi. Artinya kita berada di atas itu. Jadi kata-kata mengatasi itu tidak di dalam masalah. Kita keluar dari masalah untuk melihat dari luar. Walaupun nanti masuk menggarap kembali. Tapi mengatasi itu tidak di dalam masalah. Nah, sekarang ketika orang ngomong tentang pluralisme macam-macam, sisi pandang dan lain sebagainya, akibatnya wah ya kita relatifkan semuanya. Nah, ketika direlatifkan semuanya, kita menghilangkan Allah. Karena ada ilham, ada wahyu dan lain sebagainya.
Dan ketika ada orang arif yang melihat lebih menyeluruh, dilempar bersama-sama bisa. Itu salah satu contoh ya. Sekarang saya mau mencoba menarik ke belakang. Yang kita hadapi ini dalam sisi historis saja. Tadi saya di jalan sempat ngomong-ngomong sama Mas Ali Ndimo ya. Tentang bagaimana kita menangkap sisi perbedaan-perbedaan ini. Dan kita titik berat, kalau istilahnya Cak Nun, titik beratnya kemana? Orang kan mengatakan, loh orang itu kan berbuat baik. Si A itu nggak usah sebut nama, siapapun bisa ini sekarang. Si A kan berbuat baik, dia hebat, dia begini, dia begini. Kita kan memandang sisi itu. Anda nggak lupa, ketika Belanda terakhir di sini VOC masuk ke pemerintahan Belanda, itu terjadi birokrasi rasional. Dan kalau menurut Weber itu benar, itu harusnya begitu, rasional, birokrasi itu rasional, jelas, kan begitu, terukur semuanya. Kemudian bupati-bupati dikumpulkan di residen, ada residen yang untuk mengatur birokrasi itu semuanya. Itu kalau Anda memakai rasional sekarang, yang dilakukan Belanda itu hebat, benar, itu harus didukung Belanda, kan begitu sudut pandangnya. Tapi kalau Anda melihat garis besar, gambar besarnya, Belanda melakukan itu kan untuk apa? Kita kan tidak mengatasi itu. Ada ini. Tujuan besarnya apa? Kita naik dulu deh. Satu tingkat aja, nggak usah terlalu banyak. Sanon kan kedurun kadang-kadang, sehingga lali mudun berbenah. Jadi kita satu tingkat aja. Tujuannya apa? Loh, bangun. Loh ya, kereta api itu dulu Belanda semua yang bangun. Hebat kan, bagus. Jalan-jalan banyak itu dulu dah. Tapi untuk apanya? Ketika kita memandang itu dalam satu sisi, kita akan terjebak. Tapi ketika kita memandang dari sisi yang lebih besar, kita akan mencari, ini mau kemana sebenarnya? Kalau Belanda tadi masuk VOC ke pemerintahan Daendels, itu terjadi rasionalisasi dan modern. Dan itu akibatnya raja dipotong dari bupati. Sehingga Ronggo Warsito bicara itu zaman Kolobendu. Ronggo Warsito ngomong Kolobendu itu karena kerajaan kehilangan kontrolnya pada bupati-bupati, karena bupati kontrol langsung pada residen yang dikuasai Belanda. Nah, kalau Anda konteksnya begini, karena itu Ronggo Warsito ngomong walaupun rajanya bagus, menterinya bagus, nggak bisa ngelawan Kolobendu ini, karena strukturnya dirubah total. Dan itu bergerak. Nah, kalau sekarang dalam keadaan begini Anda menilai orang, loh dia kan bagus, melakukan ini, melakukan itu, Anda nggak melihat gambar besarnya, kita akan terjebak di hal yang sama. Karena gambar besar itu akan selalu berulang, dan kita berada dalam situasi-situasi semacam itu terus-menerus. Nah, ini kalau kita buta terhadap itu dan tuli terhadap itu, kita akan salah. Kita akan jadi kayak amtenar dulu yang bangga sekali karena ini modern. Kemudian ngomong cara Belanda, bergerak dengan gaya Belanda, seolah-olah ini simbol modernitas. Kalau kita nggak dukung, keliru. Tapi kemudian terbukti bahwa itu hanya mencuri saja. Cara mengakali Anda. Karena Anda buta, tuli, maka Anda nggak mendengar. Tapi siapa yang tidak buta waktu itu? Hanya satu kelompok waktu itu yang tidak sepenuhnya tidak buta. Kelompok pesantren yang kemudian menarik diri masuk ke desa-desa, dan mereka melawan itu secara frontal. Dan karena pesantren frontal, Belanda nggak, kalau tadi kerajaan itu dipotong dari residen dengan adanya dari raja dengan adanya residen, pesantren dipotong. Kalau begitu saya datangkan sekolah. Jadi sekolahan yang Anda warisi sekarang itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan Anda, tapi untuk membuat Anda jauh dari tradisi Anda sendiri, membuat Anda jauh dari agama Anda sendiri. Keluarlah dari sekolah. Maka akibatnya seperti Dadang, minimal seperti Cak Nun. Jadi kita melihat dari, harus punya kecerdasan untuk melihat dari banyak sisi. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita, tadi Cak Nun mengatakan universitas itu satu ruang besar dengan banyak pintu. Bagaimana kita masuk? Pertama kali, Anda tidak boleh ada pintu di dalam diri Anda. Itu
itu yang fikulubin. Anda harus buka dulu semua pintu dalam diri Anda. Karena yang menyekat-nyekat itu bukan di luar, tapi di dalam Anda. Kalau itu ada buka semua, Anda bisa masuk itu. Kalau nggak ada buka, nggak bisa. Karena itu perintah Yakub, Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika akan menemui Nabi Yusuf, masuklah dari pintu manapun, jangan satu pintu. Dan orang yang mampu begitu, orang yang sudah membuka hatinya. Karena Anda pasti, manusia itu punya keirian, aku ingin pintu itu aja, kan begitu. Tidak yakin bahwa semua pintu akan sampai ke tujuan yang sama. Jadi yang kita tarik dari hal-hal ini, bahwa yang membuta tulikan kita itu, karena itu pertama kali kan hati. Hati kita harus kita buka dulu. Karena itu selalu kata-katanya fikulubihim. Jadi dari hati dulu, kemudian telinga, mata. Jadi ini salah satu perspektif aja, bahwa yang kita lakukan bahwa supaya kita tidak mengulangi lagi, dan kita kan pedot terputus dari sejarah ini. Bahkan sejarah bagaimana persaingan di awal dulu ketika membentuk Indonesia sampai dengan sekarang, kita nggak punya catatannya. Nggak ada catatan bagaimana dulu orang beristihad mengatasi situasi real di masyarakat Indonesia. Dan kita sampai nggak tahu bagaimana situasi sekarang sampai seperti ini, dari mana asalnya dan bagaimana terbentuk. Siapa yang menguasai kita sekarang? Tadi singgung sedikit Pak oleh Cak Nun, tanah kita segini besar, pemiliknya siapa? Dan kita mengulang lagi kerajaan-kerajaan Jawa dulu yang cukup dibayar oleh VOC, bukan pemerintah, untuk menjadi jongos-jongosnya. Hari ini, sekarang saya mau tanya deh, kita keluar, jangan di Indonesia, kita keluar, tanya orang di luar, jawabannya akan sama. Gampang, bisa dibayar kebijakannya, bisa saya beli pejabatnya. Ini kita kan kembali kepada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kerajaan dulu itu bisa dikuasai pelan-pelan, bahkan sampai dengan kerajaan VOC itu, Anda boleh deh, Anda garap itu, Anda tolong saya ini, saya beri tanah itu. Akhirnya VOC punya tanah banyak di sini, dan itu yang mendatangkan Belanda ke sini. Dan kalau itu diteruskan, mungkin akan terjadi, terulang kembali. Karena tanah sudah dikuasai. Ini orang meden-meden itu, dan soalnya kayak wes wedinan dhisik. Jadi teman-teman jangan buta terhadap hal semacam ini. Jangan kagetan juga kalau tiba-tiba yang datang tidak ada sangka-sangka, walaupun kita alhamdulillah kita masih bisa tertawa-tawa terus. Jadi teman-teman, ini situasi yang kita nggak boleh buta. Mungkin itu saja, Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudar masalah birokrasi nasional. Pada suatu hari nanti, kepanjangan idiom PNS bukan lagi pegawai negeri sipil, melainkan pegawai negara sipil. Lebih tepatnya, pegawai sipil negara atau PSN. Kalau memakai tata bahasa Jawa, pegawai sipilnya negara. Dan apabila bangsa kita sudah menjadi lebih dewasa, diperjelas menjadi pegawai sipil rakyat, atau lebih tajam tapi halus, abdi rakyat. Kalau terang-terangan, pelayan rakyat atau buruh rakyat. Kenapa tidak lagi pegawai negeri sipil? Karena kata negeri digunakan dalam budaya bersifat cair, sastrawi dan romantik. Jenis rasa katanya berada di ranah budaya yang lembut untuk lagu, puisi atau retorika kultural. Sedangkan negara bersifat padat, definitif dan denotatif, sehingga jelas aplikasi, formula dan perwujudannya dalam urusan birokrasi dan administrasi.
Cobalah menyanyikan lagu wajib padamu negeri dengan mengganti kata negeri dengan negara, dan rasakan langsung atau perlahan-lahan. Lingkup pemahaman atau identifikasi pegawainya, negeri hampir tak berpagar, tak ada kalengnya, tidak menentu tata aturannya, sangat relatif regulasinya. Kosakata negeri tidak bisa menjadi fondasi hukum dan tata kepegawaian. Negeri bukan bahasa hukum, ia bahasa budaya. Bahasa estetika. Tetapi kalau pegawai negara langsung menjelaskan bahwa pegawai mengabdi kepada negara dengan undang-undangnya yang padat. Pegawai bukan mengabdi dan patuh kepada kepala kantornya, kepada lurah, camat, bupati maupun gubernur, menteri atau presiden. Semua padatan dari lurah hingga presiden tersebut, semua pegawai negara bersama-sama mengabdi kepada undang-undang negara sebagai salah satu perwujudan pengabdian mereka kepada rakyat. Dengan prinsip itu, maka presiden hingga lurah bukan atasannya pegawai negara, karena mereka berposisi sama di depan undang-undang dan hukum, bahwa ada pembagian kewajiban dan hak yang tidak sama. Ada tatanan hierarki kewenangan yang berbeda. Itu pada hakikatnya tidak berstruktur vertikal, melainkan merupakan putaran dinamis, division of labor. Rakyat membangun rumah yang bernama negara beserta tata aturannya. Di dalam rumah itu, PNS, PSN atau apapun adalah sekumpulan buruhnya, rakyat yang digaji. Disediakan fasilitas dan dijamin hidupnya hingga meninggal dunia sebatas kemampuan rakyat. Para petugas atau buruh yang digaji rakyat itu sementara ini menyebut dirinya pemerintah. Gedung-gedung perkantoran misalnya yang digunakan untuk bekerja oleh camat, rumah dinas bupati, mobil dinas gubernur, fasilitas presiden dan menteri dan semua perangkat yang dipakai oleh pemerintah bukanlah milik pemerintah, melainkan merupakan bagian dari fasilitas negara yang seluruhnya dimiliki oleh rakyat. Pada suatu hari, bangsa kita akan mulai memahami pilah-pilah antara rakyat, negara, dan pemerintah. Sampai hari ini, kita masih belum benar-benar beradab karena membiarkan posisi rancu antara negara dengan pemerintah. De facto kepegawaian bangsa ini adalah pegawai sipil pemerintah, sehingga konsentrasi ketaatan mereka adalah kepada atasan dalam struktur kepemerintahan, bukan ketaatan kepada undang-undang negara, apalagi pengabdian kepada juragan agung yang bernama rakyat. Nanti akan ada hari di mana mereka bertransformasi menjadi pegawai negeri sipil yang prinsip kewajibannya adalah menjalani pelayanan atau pengabdian kepada rakyat. Transformasi kesadaran juga akan berlangsung pada pemahaman untuk membedakan antara pejabat negara dengan pejabat pemerintah, antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah, aset negara dengan aset pemerintah, bahkan kas negara dengan kas pemerintah. Umpamanya badan usaha milik negara tidak menyetorkan penghasilannya kepada kas lembaga negara, bukan kepada Kementerian Keuangan di jajaran pemerintah. Sederhananya, bangsa ini akan menyadari beda antara keluarga dengan rumah tangga, antara kepala keluarga dengan kepala rumah tangga, termasuk antara almari kas negara dengan laci kas rumah tangga, juga antara bendahara dengan kasir. Minimal bangsa ini nanti akan belajar kepada Tribuana Tunggadewi, pemikir dan pengarif kebesaran Majapahit, kepada Hayam Wuruk dan Gajah Mada dalam hal tata kelola kesejahteraan rakyat juragan mereka. Pilihan kata pemerintah itu sendiri durhaka dan potensi dosa horizontal. Vertikalnya sangat besar. Mereka suatu kelompok dari hamparan rakyat yang dipilih untuk menjadi pelayan,
yang digaji, difasilitasi dan dijamin hidupnya. Tidak ada jenis logika apapun di dunia dan akhirat yang bisa menerima dan melegalisir bahwa mereka berhak memerintah. Masyarakat warung kopi pun tahu bahwa yang memerintah adalah yang menggaji, dan yang diperintah adalah yang digaji. Bangsa ini masih terbalik-balik tata letak saraf-saraf di otaknya. Rakyat mengangkat orang yang dibayar paling mahal dan diumumkan sebagai RI1, bahkan dihayalkan sebagai orang besar. Dikerumuni dengan membungkuk-bungkuk, ditahayulkan sebagai Satria Piningit, dan diharapkan sebagai Ratu Adil, padahal dia adalah TKI 1. Orang besar ditanggung jawabi bayarannya oleh Allah karena totalitas iman dan pengabdiannya. Satria Piningit disutradai oleh Tuhan ada tidaknya, hadir tidaknya, serta kapan waktunya. Ratu Adil adalah setiap manusia yang memfokuskan hidupnya melakoni apa saja di jalur keadilan. Dulu FOC membuat lembaga pengreh praja dan pamong praja. Yang pertama ditugasi mengurus segala hal di rumah tangga keraton. Yang kedua diperintah untuk mengurusi segala hal yang menyangkut kehidupan kaula atau rakyat. Bangsa ini dihina dan menghina dirinya sendiri dengan menerima sebutan rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang memegang atau memiliki kedaulatan dan menyepakati suatu sistem dan lembaga kepemimpinan. Bangsa kita mau disebut dan rela menyebut dirinya rakyat, padahal mereka tidak berkedaulatan dan hampir selalu ditipu daya atau minimal disogok untuk soal kepemimpinan. Mereka menjalani hidup dengan salah niat. Beribadah tidak untuk Tuhan tetapi untuk memperoleh surga. Padahal kalau mencari Tuhan, diperolehnya surga. Hidup adalah mematuhi skenario Tuhan, menyesuaikan diri dengan hukum alam, mematuhi matematika yang suci. 5 kali 3 selalu 15 dan tidak bisa berubah meskipun disogok seberapa miliar rupiah pun. Serta tetap 15 meskipun kaisar atau 100 batalion tentara manapun memerintahkannya untuk menjadi 17 atau 13. Bekerja jujur, menegakkan akal sehat dan kecerdasan, menikmati kewajiban dan tangguh untuk tidak terlalu gatal terhadap hak, membuat semua hal yang lain merasa aman dan nyaman, membangun kepercayaan, maka kemasyhuran, kebesaran dan kekayaan akan menjadi akibat otomatis dari itu semua. Bahkan, barang siapa memfokuskan hidupnya untuk mengejar kekayaan, ia tidak akan pernah mengetahui apa sejatinya kekayaan. Bahkan, nanti di usia pensiunnya, ia mengerti telah ditipu oleh apa yang sepanjang hidupnya dikejar-kejarnya. Butuh kemasan produk yang gak pasaran, pengen yang unik dan gue banget? Gopek.id aja. Gopek, solusi pembuatan kemasan produk yang unik dan cepat. Dan pastinya sesuai gaya lo. Lo bisa request desain dan dapatkan jasa desain 100% gratis.